Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Taib, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis yang kedua, hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaqa falabisa maliyan thumma qala ya Umar atadri man sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia bercerita, kami pernah duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas safar pada dirinya, dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Sampai dia duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua telapak Nabi, di atas kedua paha Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Maka Rasul mengatakan, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau sanggup. Maka yang bertanya mengatakan, sungguh benar jawabanmu. Maka sahabat mengatakan, kami heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang iman. Maka Rasul mengatakan, iman itu adalah engkau beriman dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Kemudian dia mengatakan, sadaqta, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasul mengatakan, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa seperti itu, yakinlah Allah melihatmu. Kemudian dia bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat. Maka Rasul mengatakan, yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan yang bertanya. Kemudian dia bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya.
Maka Rasul mengatakan tanda-tanda kiamat adalah ketika seorang budak melahirkan tuannya, dan kau lihat orang yang tidak menggunakan sandal, telanjang, miskin, tiba-tiba kemudian mereka berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Kemudian orang ini pergi dan hilang, dan sempat terdiam sejenak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Maka Umar mengatakan, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Rasul mengatakan, itulah Jibril yang datang kepada kalian hendak mengajarkan agama kalian. Hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai induk dari semua hadis. Jadi induk dari semua hadis itu adalah hadis Jibril. Kalau Al-Quran, kita katakan induk Quran adalah surah Al-Fatihah. Tapi kalau induk hadis, hadis Jibril. Jadi kalau induk Quran, surah Al-Fatihah. Kalau induknya hadis, inilah induknya hadis. Hadis Jibril itu disebut induknya hadis. Semua hadis kembali kepada hadis ini. Dan hadis ini ada kisahnya. Jadi ada seorang alim dari Basrah namanya Yahya ibn Ya'mur rahimahullahu ta'ala. Yahya ibn Ya'mur ini dan kawannya itu sengaja ingin datang dari Basrah menuju tanah Mekah dalam rangka melaksanakan haji, dan sudah ada niat ingin berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi SAW yang masih hidup untuk menanyakan soal seseorang yang telah membuat kegaduhan di Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani, pengasas akidah Qadariyah. Jadi zaman itu muncul pemahaman namanya Qadariyah, pengasasnya Ma'bad al-Juhani. Jadi Yahya bin Ya'mur ini berangkat dengan kawannya menuju tanah Mekah, dan Allah takdirkan berjumpa dengan Abdullah ibnu Umar. Kemudian oleh Yahya bin Ya'mur diceritakan, wahai Abdullah ibn Umar, di tempat kami Basrah di sana ada orang namanya Ma'bad al-Juhani mengatakan tentang masalah takdir, bahwa takdir itu, kata dia, maksudnya Ma'bad al-Juhani, pengasas kitab akidah Qadariyah itu, annal amra unufun, bahwa segala sesuatu itu dimulai dengan permulaan. Maknanya Allah itu tidak mengetahui sebuah peristiwa kecuali peristiwa itu sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan, maka Allah tidak tahu. Jadi mengingkari tentang pengetahuan Allah. Itulah Qadariyah. Ketika kemudian Abdullah ibn Umar mendengar, maka Abdullah ibn Umar langsung marah dan mengatakan, katakan kepada dia, maksudnya Ma'bad al-Juhani yang ada di Basrah itu, dia berlepas diri dariku dan aku berlepas diri dari dia. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, sekalipun ada orang yang punya gunung emas kemudian diinfakkan di jalan Allah, maka infaknya tidak akan diterima sampai dia beriman dengan takdir. Kemudian kata Abdullah ibn Umar, telah menceritakan kepadaku bapakku, maksudnya Umar ibn al-Khattab, kemudian menceritakan hadis ini sampai kepada antu'mina bil qadari khairihi wa syarri, engkau beriman dengan takdir baik ataupun takdir buruk. Ma'asyiral muslimin wa fillahi, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita bahwa dia didatangi oleh malaikat Jibril. Didatangi oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu. Ikhwan, wahyu yang turun kepada Nabi SAW ini ada beberapa cara. Ini kan salah satunya caranya, Jibril datang kepada Rasul dalam bentuk manusia, kemudian menyampaikan wahyu. Dan umumnya Jibril kalau datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu itu menyerupai seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Ada seorang sahabat namanya Dihya al-Kalbi, itu sahabat paling tampan dari kalangan muhajirin. Itu kalau Jibril mau datang dengan Rasul, pasti dia akan menyerupai Dihya, kemudian menyampaikan wahyu. Dihya al-Kalbi.
Para ulama mengatakan bahwa macam-macam cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Yang pertama, terkadang dalam bentuk mimpi yang baik, karena mimpi bagi seorang Nabi itu wahyu. Makanya Ibrahim bermimpi anaknya disembelih dalam mimpinya. Kemudian setelah terjaga, dia menjumpai Ismail dan mengatakan, inni ara fil manami anni adzbahuka fangzur madza tara. Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi menyembelih dirimu, macam mana pendapatmu? Tapi Ismail kemudian dengan tegas mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan saja ya wahai bapakku, lakukan saja kalau ini perintah Allah, dan engkau akan mendapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Jadi yang pertama, terkadang wahyu itu sampai kepada Rasul dengan cara apa? Dengan cara mimpi. Karena mimpi bagi Nabi itu adalah wahyu. Yang kedua, terkadang wahyu itu langsung ditiupkan oleh Jibril ke dada Nabi. Tahu-tahu di dada Nabi sudah ada saja ayat ataupun surat yang diwahyukan kepadanya, dan Rasul disuruh untuk membacakannya. Seperti ketika Nabi SAW di Bukit Safa dicela oleh Abu Lahab dengan mengatakan, tabban laka sairul yaum, celaka engkau Muhammad satu hari ini, katanya. Rasul diam saja sampai Jibril datang kemudian mewahyukan surah tabbat yada abi lahabi wa tab, kemudian ditiupkan ke dada Rasul, dan Rasul sudah hafal, tinggal dibaca saja. Maka Rasul menjawab apa yang dikatakan Abu Lahab dengan membaca surah tabbat ini yang sudah ditiupkan Jibril ke dadanya. Kemudian yang ketiga, cara wahyu turun itu terkadang dalam bentuk suara yang sangat memekakkan telinga, suara yang sangat memekikkan telinga. Itu juga termasuk, dan ini yang paling berat bagi Nabi. Nabi itu kalau sudah mendengar suara gemerincing sampai pekak telinganya, itu paling berat dia menerima wahyu ketika dalam kondisi seperti ini. Jadi dalam bentuk suara dulu, suara lonceng yang bergemuruh. Kemudian juga terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala langsung berbicara dengan Nabi tanpa ada wasilah, tanpa perantara Jibril. Langsung Allah berdialog dengan Nabi SAW ketika contohnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasul sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian dialog dengan Allah tanpa perantara Jibril. Kemudian juga terkadang wahyu turun itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihi salatu wasallam sebagaimana hadis ini, ataupun Allah berbicara pada tidur Nabi. Jadi waktu saat tidur Rasul itu tiba-tiba ada bisikan di telinga Nabi. Maka terkadang itu juga dalam bentuk wahyu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun seperti datang seperti mengutus Jibril kepada Rasul untuk mengajarkan agama. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lah ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu tampil dengan sangat bersih, dengan pakaian yang putih, rambutnya pula hitam, menunjukkan Jibril datang kepada Rasul tidak menggunakan imamah. Kalau seandainya kemudian Jibril menggunakan imamah, tidak mungkin Umar mensifati rambutnya sangat hitam, menunjukkan bahwa Jibril datang kepada Rasul tanpa imamah, tanpa menutup kepala. Apa alasannya? Karena Jibril kan di mata para sahabat dia orang baru. Kalau memang dia orang situ, tentu sahabat akan kenal dengan dia. Tapi kalau dia orang jauh, namanya Mekah itu kan penuh dengan padang, Madinah itu penuh dengan padang pasir, tentu pakaiannya akan kotor dengan debu kan begitu. Tapi aneh, kalau dia orang jauh kenapa tak nampak pula dia kotor-kotor, ada debu gitu ya. Kalau orang dekat kenapa kami tak tahu pula siapa dia? Karena dia tidak ada satupun sahabat yang mengenali dia. Maka sengaja Jibril datang menghadap Rasul itu tanpa menutup kepala. Sebab kalau orang asing datang menutup kepala, nanti curiga, jangan-jangan dia mau berbuat jahat sama Nabi, kita nggak kenal wajahnya, ditutup. Makanya ketika kemudian terbuka wajahnya sampai kepada rambutnya yang sangat hitam, dan semua orang menyaksikan, berarti tidak curiga dia akan datang kepada Nabi SAW. Akhirnya kemudian tiba-tiba sudah akrab saja dengan Nabi, menghadap Nabi, kemudian lututnya nyambung dengan lutut Nabi, dan kedua telapak tangannya diletakkan di kedua paha Nabi. Jadi kayaknya akrab karena saking dekatnya.
Dan itu disaksikan para sahabat yang hadir di situ. Tiba-tiba kemudian orang ini bertanya, apa soalannya? Ya Muhammad, dari panggilan saja sebenarnya kurang adab. Harusnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kan begitu. Ya Muhammad dipanggil namanya. Lah biasanya orang yang memanggil nama itu adalah orang Badui. Jadi orang-orang Arab Badui di zaman itu mereka kurang etika, kurang akhlak, tegak. Kalau memanggil Rasul itu langsung nama. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami ini dilarang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada hal yang mengherankan kami, kalau datang orang Badui datang kepada Rasul, maka kami akan senang sekali. Kenapa? Karena orang Badui ini terkadang kalau bertanya aneh-aneh, atau kami bisa menitipkan soalan kepada Badui untuk ditanyakan kepada Nabi SAW, dan Rasul pasti akan meladeninya. Makanya kemudian cara Jibril ini ketika memanggil Nabi SAW menggunakan cara-cara Badui memanggil Rasul, langsung menyebut nama, supaya para sahabat itu langsung tergugah, nih mau nanya apa nih, mau nanya apa nih. Karena biasanya orang Badui datang tanya aneh-aneh gitu ya. Rupanya walaupun bahasa dia menggunakan bahasa Badui, tapi isi pertanyaannya menunjukkan kecerdasannya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, habarkan Islam itu apa. Islam itu kan memiliki 3 makna. Makna yang pertama makna umum, semua agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, maka agama mereka Islam. Ini makna umum. Makna khusus, Islam itu hanya agama yang dibawa Nabi SAW saja. Makna akhas, lebih khusus lagi adalah dalam hadis ini. Makna Islam itu artinya bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu secara khusus ya. Jadi Nabi SAW ditanya oleh orang ini tentang Islam, maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang rukun Islam itu. Dan tentang rukun Islam itu nanti akan dijelaskan pada hadis setelahnya, kita lewat saja. Kemudian Nabi SAW ditanya soal iman. Sebelumnya tiba-tiba setelah Rasul menjawab, tiba-tiba orang ini membenarkan jawaban Rasul. Berarti kan orang ini tahu jawabannya, dia hanya ngetes saja. Sebab kalau seandainya dia tidak tahu jawabannya, hanya bertanya saja, tidak mungkin dia mengatakan shadaqta, kau benar. Karena aneh kalimat shadaqta, kau benar ini. Lah dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Artinya pertanyaan dan jawabannya itu dia tahu sebenarnya. Tapi kan tujuannya bukan itu, ingin mengajarkan para sahabat yang ada di situ sebenarnya. Lah kemudian setelah itu orang ini bertanya lagi, coba apa itu iman wahai Muhammad? Maka Rasul mengatakan, iman itu ya engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Rasulnya, engkau beriman kepada para malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada yaumul akhir, dan engkau beriman dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini berbeda antara rukun Islam dan rukun iman. Kalau rukun iman itu amal qalbi namanya, amal hati. Tapi kalau rukun Islam itu amal badani, amal badan. Dan dalam rukun Islam itu terbagi 3. Ada yang sifatnya amal badani, seperti puasa, sholat, itu amal badan. Ada yang sifatnya amal mali, amal harta, seperti zakat. Ada yang sifatnya menggabungkan 2 perkara, amal badan dan amal harta, seperti orang haji. Jadi rukun Islam itu terbagi menjadi 3 amalan. Amalan yang pertama menyangkut badan, badan saja, nggak ada yang lain, puasa dan sholat. Yang kedua amalan yang menyangkut harta, harta saja, nggak ada yang lain, zakat. Yang ketiga amalan yang mencampurkan antara badan dan harta, haji ya. Jadi rukun Islam ini lebih ke tatbik, ke amalan. Tapi rukun iman ini lebih ke keyakinan, meyakini Allah, meyakini Rasul, meyakini malaikat, meyakini kitab, meyakini hari akhir, meyakini dengan takdir. Itu semua bicara hati. Karena iman itu adalah tasdikun bil qalbi, pembenaran hati dulu, baru kemudian qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, baru kemudian amalun bil arkan, baru mengamalkan dengan perbuatan. Itulah iman, sumbernya dari hati dulu, kemudian ke lisan, kemudian ke amalan. Taib ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ditanya soal iman, Rasul mengatakan, ya engkau beriman dengan Allah, bahwa dia tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu beriman dengan Allah artinya beriman dengan wujudnya Allah,
beriman dengan rububiyahnya Allah, beriman dengan uluhiyahnya Allah, beriman dengan nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah beriman dengan Allah. Adapun beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia ada seorang rasul, kata para ulama, tasdiquhu fi ma akhbar. Kita harus membenarkan apapun yang dihabarkan Nabi, masuk di akal atau tidak masuk di akal, benarkan saja. Yang kedua, wa tuti'uhu fi ma amar, laksanakan apapun perintah. Yang ketiga, jauhi larangan. Dan yang keempat, alla na'budallaha illa bima syara', jangan sampai menyembah Allah kecuali dengan syariat yang telah disyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah beriman kepada Rasul. Adapun kepada malaikat-malaikatnya, ya, kita beriman dengan malaikat yang kita kenal namanya atau yang tidak kita kenal, dengan berbagai macam tugas, dan bahwa mereka makhluk yang tidak pernah maksiat, beribadah terus dan begitu seterusnya. Termasuk beriman dengan kitab-kitab. Di sana ada Suhuf, di sana ada Injil, di sana ada Zabur, di sana ada Taurat, di sana ada Al-Quran. Kita mengimani yang kita kenal namanya dan mengimani juga kitab-kitab yang kita tidak kenal namanya. Kemudian juga beriman dengan rasul-rasulnya sama. Nama Nabi dan Rasul yang 25 itu di Quran itu berapa? Cuman 25 Nabi dan Rasul kan. Itu pun tercantum di satu surat namanya Al-An'am, 18 nama, dan sisanya sampai 25 nama Nabi dan Rasul itu tercecer di beberapa ayat dalam Quran. Tapi intinya Quran hanya menyebutkan 25 Nabi dan Rasul dan langsung menyebut namanya. Tapi apakah Nabi cuman atau Rasul cuma 25 Nabi? Tidak, banyak. Ya, tidak kehitung. Bahkan dalam hadis Abi Dzar yang tapi dilemahkan para ulama, jumlah para nabi itu 120 sampai 124 ribu. Adapun jumlah rasul ini yang sahih adalah 315 rasul. Tapi yang kita kenal cuman 25 nabi dan rasul. Kemudian juga ditanya soal iman, kemudian setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul, beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhir itu ada rukunnya, dan rukun beriman dengan hari akhir itu 5. Pertama, meyakini adanya kematian. Yang kedua, meyakini adanya peristiwa di dalam kuburan. Yang ketiga, meyakini peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan. Yang keempat, beriman dengan adanya hisab dan tuntutan. Dan yang terakhir, bicara soal jaza balasan, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Itulah rukun iman tentang hari akhir. Kemudian juga wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri, beriman dengan takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Karena tidak semua takdir Allah itu baik, ada juga yang takdir Allah itu buruk. Maka tetap beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu orang ini bertanya soal ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasul mengatakan, ihsan itu yang engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, atau kalau engkau tidak bisa seperti itu, yakinlah Allah melihat. Inilah yang disebut dengan tingkatan-tingkatan Islam. Dimulai daripada Islam, iman, Islam dulu ya, kemudian iman, kemudian ihsan. Inilah disebut tingkatan dari tingkatan-tingkatan Islam. Kemudian setelah bertanya lagi orang ini, engkau benar wahai Muhammad, kalau begitu habarkan tentang kapan terjadinya kiamat. Nabi SAW langsung menjawab dan mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya, maksudnya dirinya, tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya, maksudnya tamunya. Maknanya di sini baik Rasul ataupun Jibril tidak tahu soal kapan kiamat. Karena kiamat itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasul tidak menjawab, langsung diberikan pertanyaan yang lainnya tentang tanda-tandanya. Maka baru Nabi menyebutkan soal tanda-tandanya kan. Salah satunya Rasul mengatakan, antalidal amatu rabbataha, di mana anak melahirkan tuannya. Ada yang mengatakan karena saking banyaknya peperangan, akhirnya banyak yang ditawan. Ada juga yang mengatakan antalidal amatu rabbataha, itu maksudnya durhakanya anak kepada orang tua, dan itu tanda-tanda kiamat. Apabila anak sudah durhaka dengan orang tua, maka itu tanda-tanda kiamat. Termasuk juga antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asyayatatawaluna fil bunyan. Atau nampak ada orang susah, orang miskin hidup di pedesaan, hidup di padang pasir, tiba-tiba kemudian selang beberapa tahun setelahnya membangun rumah besar-besar untuk tempat tinggalnya. Ya, namanya tanda-tanda kiamat kan tidak mesti harus negatif, ada juga yang positif. Seperti membangun rumah besar-besar itu positif, ya, karena
akan mengambil banyak orang untuk bekerja, dan orang yang bekerja kepada kita akan diuntungkan dengan gaji kita. Artinya kita membuka lapangan pekerjaan kan, tidak mesti buruk gitu ya. Tapi itulah tanda-tanda kiamat. Kemudian setelah itu summan talaqa, kemudian Jibril pergi dia, fala bisa malian, maka kami pun, kata Umar, sempat terdiam sesaat. Tiba-tiba Nabi memanggil para sahabat untuk mengarah kepada dirinya, tahukah kalian siapa yang baru saja datang kemudian pergi itu? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasul yang tahu. Kata Rasul, itulah Jibril, itulah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Menunjukkan bahwa malaikat itu bisa tasyakul ya, bisa berubah bentuk dalam bentuk manusia. Sama setan juga sama ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Itulah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Inilah diantara keterangan singkat tentang hadis Jibril. Oke, kita ambil faedah sedikit sebelum kita tutup. Pertama, di sini hadis ini menjelaskan tentang bagaimana akhlak baiknya Nabi SAW ketika menghadapi para sahabat. Sampai Rasulullah SAW dengan orang baru pun super. Bayangkan ketika Jibril dalam bentuk manusia, dia meletakkan kakinya dengan kaki Nabi, lututnya dengan lutut Nabi, dan pahanya diletakkan di kedua paha Nabi. Dan Nabi SAW dengan sopannya kemudian menjawab satu pertanyaannya. Dan ini menunjukkan baiknya akhlak Rasul. Yang kedua, hendaklah di dalam menggunakan pakaian itu, walaupun tidak baru, minimalnya bersih ya, minimalnya indah, bersih. Karena Jibril disifatkan pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam, seolah habis mandi. Kemudian yang ketiga, malaikat bisa tasyakul, bisa berubah bentuk. Kemudian yang keempat, arifku bisail, lembut dengan orang yang bertanya. Dan ini satu faedah, kalau kita ditanya ikhwan, kemudian tidak bisa menjawab, jangan malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Jangan malu. Sebab kalau seandainya kita ditanya, kemudian kita tidak tahu jawabannya, kemudian kita mengatakan Allahu a'lam, pasti akan ada orang yang memahamkan kejahilan kita sehingga kita jadi tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, tiba-tiba dia mencari-cari jawaban, maka pasti dia akan dikejar pertanyaan yang lain, dan dia pasti akan menjawab dengan kejahilan lagi. Akhirnya nampaklah kebodohan dia. Jadi satu hari ada 40 orang. Ada satu orang datang kepada Imam Malik dengan membawa 40 soalan dari negerinya. Oleh Imam Malik tidak dijawab sebanyak 37 soalan, yang dijawab hanya 3 soalan saja. Kata orang ini, ya Imam, aku jauh-jauh dari negeri mana gitu ya, pokoknya dari negeri yang jauh lah, dari negeri Konaha pokoknya, datang kepadamu wahai Imam, bertanya ini semua 40 ini pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan muskilah saya di daerah saya, dan jawabannya ditunggu oleh masyarakat sana. Kata Imam Malik, macam mana aku tidak tahu jawab? Engkau kan imam, aku tidak bisa jawab. Katakan saja kepada penduduk negerimu itu bahwa Imam Malik ditanya, kemudian dia tidak bisa jawab, dan dia katakan Allahu a'lam, selesai. Makanya kenapa ada istilah Allahu a'lam itu nisful ilmi. Mengucapkan Allahu a'lam itu separuh daripada ilmu. Sebab kalau dia jawab dia tidak tahu, jadi sesat manusia dengan fatwanya. Kemudian juga yang nomor 5, adab kepada seorang guru, muallim. Diajarkan di sini bagaimana adab dari seorang guru. Kemudian juga yang nomor 6, di sini menggunakan saat bertanya itu gunakan ibarah yang mudah. Begitu juga saat menjawab. Seperti Jibril ini menggunakan ibarahnya orang Badui supaya mudah dipahami gitu ya. Gak usah pakai bahasa-bahasa intelek. Kadang-kadang gak paham juga kita ngomongnya. Kemudian yang nomor 7 tentang tingkatan-tingkatan dalam Islam. Yang pertama tentang Islam, yang kedua kemudian iman, yang ketiga kemudian ihsan. Kemudian juga yang nomor 8 diajarkan dalam hadis ini tentang pondasi-pondasi
beriman. Dan itu semua ada 6 yang sudah dijelaskan dalam hadis. Termasuk juga dijelaskan tentang rukun-rukun Islam yang 5 itu. Dan di sini menunjukkan juga ketika Rasul bicara soal ihsan, maka ini bayanu ulu darajatil ihsan. Inilah keutamaan tingginya derajat orang yang ihsan itu, karena itu puncak daripada Islam. Kita bisa merasa diawasi atau yakin bahwa kita sedang diawasi. Dan yang terakhir tentunya bahwa pengetahuan hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba cocok logi. Hari kiamat itu ilmunya di tangan Allah. Jangan diramal bahwa tahun sekian-sekian akan terjadi dukhon dan kiamat besar. Ini cocok logi, kawan. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla kapan kiamat, wallahu alam. Ya, tapi tanda-tandanya sudah muncul. Karena tanda-tanda itu kan ada 3 macam. Ada tanda-tanda hari kiamat yang sudah berlaku dan tidak akan kembali. Ada tanda-tanda kiamat itu yang sudah berlaku dan terus akan berlaku sampai kiamat. Ada tanda-tanda itu yang belum berlaku, dan itu akan berlakunya mendekati hari kiamat atau datangnya tanda-tanda besar dari tanda-tanda kiamat. Nah, ini di antara hadis Jibril yang disebut dengan induknya hadis, ya. Hadis Jibril, kalau Al-Quran itu induknya Fatihah. Kalau hadis itu induknya ya hadis Jibril yang kita baca ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Tolong nanti disetorkan hafalannya ke ustaz yang ngajar antum di pagi hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.